Perkenalkan, nama lengkap saya Iren Sanauna dengan NIM 081240101 kelas 4C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia yang pertama, hidung. Hidung adalah organ pernapasan pertama yang dilalui udara. Rongga hidung terdiri dari dua lubang atau nares yang dipisahkan oleh septum nasal. Bagian dalam dilapisi selaput lendir dan rambut halus atau silia. Fungsi utamanya yang pertama, menyaring debu dan partikel asing dari udara. Yang kedua, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Yang ketiga, mendeteksi bau atau fungsi perciuman alofokasi. Yang keempat, tempat pertahanan pertama sistem imun saluran napas. Yang kedua, faring. Faring adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring esofagus. Letaknya di belakang rongga mulut dan hidung. Faring berfungsi ganda untuk saluran pernapasan dan pencernaan. Fungsinya yang pertama, meneruskan udara dari hidung atau mulut ke laring. Yang kedua, meneruskan makanan dari mulut ke esofagus. Yang ketiga, berperan dalam produksi saluran saat berbicara. Yang keempat, tempat tonsil sebagai pertahanan imun. Yang ketiga, laring. Laring atau kotak suara adalah struktur tulang rawan yang terletak di bagian atas trakea. Laring mengandung pita suara atau vocal cord dan berfungsi sebagai katup pelindung antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Fungsi utamanya yang pertama, menghasilkan suara melalui pita suara. Yang kedua, mencegah makanan masuk ke trakea. Yang ketiga, mengatur aliran udara dari paru-paru. Yang keempat, epiglotis menutup saat menelan makanan. Yang keempat, trakea. Trakea adalah pipa udara berbentuk tabung fleksibel sepanjang 10-12 cm yang terbuat dari 15-20 cincin tulang rawan berbentuk huruf C. Letaknya di depan esofagus, memanjang dari laring hingga bronkus. Fungsinya yang pertama, menyaringkan udara dari laring ke bronkus. Yang kedua, cincin tulang rawan menjaga saluran tetap terbuka. Yang ketiga, selia dan lendir menyaring partikel dan fotogen. Yang keempat, tempat refleks batuk untuk membersihkan saluran napas. Yang kelima, bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri, masing-masing menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih tegap daripada bronkus kiri. Fungsinya yang pertama, menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru. Yang kedua, bronkus kanan mensuplai udara ke paru kanan 3 lobus. Yang ketiga, bronkus kiri mensuplai udara ke paru kiri 2 lobus. Yang keempat, dinding mengandung otot polos dan tulang rawa. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah perkembangan lebih kecil dari bronkus yang tidak lagi memiliki tulang rawan. Terdapat dua jenis. Yang pertama, bronkiolus triminalis atau akhir. Yang kedua, saluran kondiksi dan bronkiolus respiratori atau awal zona pertukaran gas. Fungsinya yang pertama, mengalirkan udara dari bronkus ke alveolus. Yang kedua, mengontrol aliran udara melalui konstruksi otot polos. Yang ketiga, bronkiolus respiratori melalui melakukan pertukaran gas. Yang keempat, berperan dalam gangguan asma. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong udara kecil di ujung bronkiolus yang merupakan tempat utama pertukaran gas. Dindingnya sangat tipis, satu sel dan dikelilingi klip darah. Jumlahnya 300-500 juta dalam 2 paru-paru. Fungsinya yang pertama, pertukaran O2 oksigen dari udara ke darah. Yang kedua, pertukaran O2 karbon dioksida dari darah. Yang ketiga, surfaktan menengah alveolus kelupas saat ekspirasi. Yang keempat, makrofag alveolar membersihkan partikel dan mikroba. Yang kedelapan, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama yang terletak di rongga dada. Paru kanan terdiri dari 3 lobus, paru kiri 2 lobus.
dilapisi selaput pleura. Kapasitas total paru-paru orang dewasa 6 liter udara. Fungsinya yang pertama, organ utama pertukaran gas O2 dan CO2. Yang kedua, mengembang atau inspirasi, mengempis atau ekspirasi. Yang ketiga, bekerja sama dengan diafragma dalam mekanisme napas. Yang keempat, menyaring emboli kecil dari sirkulasi darah. Sekian dari saya, terima kasih.